Pemirsa, pembangunan berkesinambungan harus terus dijalankan agar visi misi suatu daerah untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Meskipun adanya kebijakan pemangkasan anggaran untuk penanganan COVID-19 tidak membuat suatu daerah menghentikan pembangunan. Seperti pembangunan di Kota Jambi yang terus dijalankan di tengah pandemi COVID-19 untuk penyediaan sarana publik dan infrastruktur yang nyaman dan memadai bagi masyarakat. Pembangunan merupakan usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Kualitas pembangunan suatu daerah sangat penting untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan rencana pembangunan, terutama rencana anggaran, agar mampu menggunakannya lebih efektif dan efisien. Tahun 2020 ini, Indonesia dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap semua sektor kehidupan, termasuk penyesuaian rencana pembangunan. Apalagi adanya kebijakan pemangkasan anggaran untuk penanganan COVID-19 membuat daerah harus mempunyai inovasi dalam pengelolaan anggaran agar rencana pembangunan tidak terhenti. Inilah yang dilakukan pemerintah Kota Jambi dengan tetap melaksanakan berbagai pembangunan meski di tengah pandemi COVID-19. Sebagai kota perdagangan dan jasa yang berada di koridor tengah Sumatera dan sebagai ibu kota provinsi, Kota Jambi memiliki berbagai peluang dan potensi yang dapat dimanfaatkan agar dapat mempertajam tujuan dan capaian program-program pembangunan. Segenap upaya yang dilakukan dapat menjadikan Kota Jambi sebagai role model bagi kabupaten kota lainnya di Provinsi Jambi, bahkan secara nasional. Berbagai program pembangunan terus dilakukan pemerintah Kota Jambi. Salah satunya peningkatan kualitas dinding sungai sepanjang 2.000 meter persegi. Di kanan kirinya juga akan dibuat taman yang dapat dimanfaatkan warga Kota Jambi untuk melepas lelah setelah seharian beraktivitas. Taman ini juga akan menjadi ruang terbuka hijau dalam kawasan Kota Jambi yang dapat menarik pengunjung karena Kota Jambi memang sangat minim lokasi wisata. Hari ini kami melakukan kunjungan ke lapangan dalam pelaksanaan kegiatan 2020 yang mana Dinas PU adalah garda terdepan dalam pembangunan Kota Jambi di bawah pimpinan Pak Dr. Sarip SME. Dalam suasana pandemik ini kami tetap eksis melakukan pembangunan. Beliau punya keberanian di mana kabupaten-kabupaten lain masih banyak yang tidak melakukan kegiatan, walaupun kami ada pemotongan. Ya, kalau memang tidak kita lakukan pelaksanaan kegiatan ini akan berdampak terhadap sosial masyarakat, ekonomi masyarakat. Maka dari itu beliau berusaha Kota Jambi tetap membangun untuk menuju Kota Jambi bangkit. Dalam hal ini juga kami ada 3 bidang. Pertama, bidang Bina Marga, bergerak dalam bidang pembangunan jalan, yang hal mana untuk kegiatan pembangunan itu sudah kami lihat di lapangan positif hasilnya dan juga sesuai dengan spek yang ada. Jembatan, jalan, dan jalan setapak. Ada 3 hal di situ juga. Ada jalan lingkungan yang sangat berdampak kepada masyarakat. Yang dalam pembangunan itu juga ada jalan status kota. Kita tahun ini ada dana DAK juga, dibantu dana DAK di samping dana APBD. Pemerintah Kota Jambi juga meningkatkan pengerjaan fisik, seperti penataan kawasan pedestrian. Pedestrian dibangun untuk pejalan kaki yang berfungsi sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas
ataupun sekedar menikmati suasana kota Jambi. Penataan pedestrian ini nantinya akan memberikan kenyamanan bagi para pejalan kaki. Pedestrian yang dibangun berada di Jalan Sumantri Brojonegoro dengan panjang 1.123 meter dan pedestrian di Jalan Haji Agus Salim dengan panjang 820 meter. Pembangunan kawasan pedestrian ini merupakan salah satu wujud nyata penataan kawasan jalan utama Kota Jambi yang identik dengan fungsi perdagangan dan jasa agar menjadi ruang publik. Secara bertahap, pembangunan di Kota Jambi dilakukan untuk penataan kawasan pemukiman dan kawasan tertentu lainnya agar tetap menyediakan ruang publik yang lebih nyaman dan humanis. Kegiatan BIM Cipta Karya, ada pedestrian Bojonegoro, ada pedestrian Agus Salim. Pedestrian itu sangat berdampak positif terhadap masyarakat. Pertama tentang arus lalu lintas, yang kedua tentang keindahan Kota Jambi. Dalam pelaksanaan tentu banyak kendala-kendala. Kami mohon maaf kepada masyarakat, mungkin terhambat lalu lintas, terhalang segala macam. Itu adalah risiko dalam pembangunan yang dilakukan terhadap pembangunan itu sendiri. Yang ketiga, tentang untuk penanggulangan banjir Kota Jambi. Itu berada di bidang SDA. Dan kita juga beliau bagaimana di Jambi ini, Kota Jambi ini, jika terjadi hujan, tidak terjadi genangan. Tapi bukan banjir, genangan. Hanya bersifat 2 jam, itu akan dulu. Nah beliau eksis, dia berusaha jika terjadi hujan di Jambi ini, tidak akan terjadi lagi genangan yang begitu lama. Maka dari itu, dari bidang SDA selalu mengadakan perbaikan-perbaikan atau yang mana bottleneck dari irigasi itu sendiri untuk memperlancar arus air itu sendiri. Sesuai dengan moto kami, bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat. Itulah moto Dinas PU yang selalu kami emban. Di bawah pedestrian ini juga dibangun saluran drainase yang berfungsi untuk mengalirkan air lebih dari suatu kawasan yang berasal dari air hujan maupun air buangan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan yang memicu terjadinya banjir genangan. Dengan adanya sistem drainase yang baik, dapat meminimalisasi bencana banjir pada saat musim penghujan sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Sebagai salah satu warga Kota Jambi, saya menilai bahwa saat ini pembangunan wajah Kota Jambi itu sudah semakin semarak. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita lihat sendiri ya, kita sama-sama melihat bahwa jalan-jalan sekarang sudah semakin membaik. Kemudian di kanan kiri jalan, kita lihat sekarang juga semakin semaraknya ada pembangunan taman-taman. Contohnya nih, kalau dulu kita susah sekali mencari spot-spot untuk bisa bercengkrama bersama keluarga. Tapi saat ini sudah ada. Contohnya itu di Taman Jomblo. Saya lihat sekarang ini di koridor jalan itu sudah banyak sekali tempat-tempat duduk di mana kita bisa rekreasi dengan keluarga. Kemudian juga bisa santai-santai sampai makan-makan gitu ya. Apalagi sampai malam tuh lampu-lampunya, wah itu saya lihat sangat-sangat luar biasa. Sehingga saya yakin dan percaya warga Kota Jambi sekarang ini sudah sangat bangga dengan pembangunan Kota Jambi. Dan saya dengar juga nih isunya, mudah-mudahan iya, itu ada rencananya ada pembangunan taman juga di daerah Kota Baru. Katanya yang kalau sekarang ini mungkin Bapak dan Ibu pernah lewat di situ ya, di sekitaran Taman Jomblo tapi agak ke bawah sedikit, itu ada arena untuk kita rekreasi naik sepeda. Jalan-jalan pagi atau sore naik sepeda, katanya di sekitaran situ itu akan dibangun taman kota juga buat kongko-kongko. Wah, saya kira itu sangat luar biasa, bukan? Karena apa? Karena saat ini masyarakat sudah sangat pintar. Karena medsos seperti IG, Facebook, YouTube itu
itu sudah sangat biasa di kalangan kita. Jadi kita ini sangat memerlukan spot-spot juga nih. Misalnya kita mau jalan-jalan sama keluarga, mau duduk-duduk dengan keluarga, tapi kita juga memerlukan spot-spot yang asik gitu untuk foto-foto, kemudian kita share. Jadi mungkin kalau seandainya ini semakin digiatkan tempat rekreasi-rekreasi, itu akan menguntungkan daerah Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi saat ini masih terus menggenjot pekerjaan pelebaran jalan dan drainase tertutup sepanjang 735 meter di Jalan Mai Zainul Rifai. Jalan ini merupakan jalan kolektor yang menghubungkan Jalan Provinsi Jambi, yakni Jalan Sumantri Brojonegoro menuju Jalan Hos Cokro Aminoto. Dengan ditunjang kualitas infrastruktur yang memadai, akan membuat konektivitas antar daerah menjadi lebih baik. Sebagai warga Kota Jambi, dari pandangan juga sudah melihat ya, banyak sekali bangunan atau infrastruktur yang sudah terbangun ya. Terutama taman ya. Kebetulan saya sebagai warga muda juga sering mengunjungi taman-taman yang ada di Jambi, dan itu sangat berasa sebagai kita kaum milenial. Jadi di taman, dengan suasana taman bersih ya, indah dan rapi, itu membuat warga nyaman sekali ya untuk berkumpul, dan tidak hanya di mal saja tapi juga bisa menikmati keindahan kota Jambi ini. Nah, apalagi di tengah Covid ini ya, kan sekarang banyak sekali biaya yang sudah dipangkas oleh pemerintah. Tapi di sisi lain saya melihatnya bahwa infrastruktur atau pembangunan tetap berlangsung. Nah, itu yang menurut saya positifnya. Jadi di masa Covid, di mana semua kegiatan itu dipangkas, tetapi pembangunan itu tetap terasa manfaatnya. Nah, maka dari itu saya sebagai warga Kota Jambi sangat senang dengan perkembangan Kota Jambi sekarang ini. Berbagai pembenahan lainnya terus dilakukan di Kota Jambi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan membuat Kota Jambi semakin indah agar semakin dilirik oleh investor dan wisatawan. Salah satunya mengecat kembali Jembatan Makalam yang berada di Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Jembatan ini tidak hanya sebagai penghubung antar wilayah, namun kerap dijadikan sebagai tempat wisata bagi masyarakat Kota Jambi. Dengan dicat kembali, Jembatan Makalam semakin indah, sehingga membuat nyaman setiap masyarakat yang melintas ataupun yang sengaja datang untuk berwisata di sini. Selain melakukan pengecatan, juga dilakukan rehab trotoar Jembatan Makalam ini sepanjang 246 meter. Kreativitas dan inovasi dicurahkan untuk membuat wajah Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi semakin menarik. Harapan kami kepada masyarakat Kota Jambi dengan dibangunnya infrastruktur, jalan, jembatan, macam dan pertamanan dan irigasi. Mari kita sama-sama menjaga fasilitas pemerintah ini. Dan jika ada hal-hal yang tidak kita inginkan atau dirusak, kenapa saya katakan gitu? Banyak manhole dari pedestrian itu hilang, sehingganya terjadi kecelakaan lalu lintas. Padahal itu adalah milik negara. Untuk kebersamaan kita, mari kita jaga sama-sama supaya Kota Jambi tetap indah. Pemerintah Kota Jambi juga gencar memperbanyak titik taman kota sebagai salah satu upaya untuk menerapkan smart city dan menambah estetika kota. Saat ini sudah banyak taman yang dibangun di tengah kota dan akan terus ditambah setiap tahunnya. Konsep yang diusung dalam pembangunan taman di Kota Jambi lebih kepada rekreasi dan edukasi. Sejumlah taman di Kota Jambi pun dilengkapi dengan pentas dan tribun yang dapat dimanfaatkan masyarakat,
khususnya kaum milenial, untuk menyalurkan kreativitas dan melakukan aktivitas positif lainnya. Saran untuk pemerintah Kota Jambi khususnya, bahwa pembangunan infrastruktur itu khususnya jalan ya, kalau saya lihat secara umum gitu ya, sebagai warga negara saya lihat pembangunan jalan ini yang sudah sangat baik ini jangan lagi misalnya dikotori, misalnya gini, pembangunan tempat galian-galian kabel, misalnya ini sudah ada tempat jalan untuk pejalan kaki kan, trotoar, kemudian di sisinya itu ada pembangunan gorong-gorong kecil ya, gorong-gorong kecil di mana nanti ada kabel PLN, udah selesai misalnya ya, kemudian ditutup kembali, nanti ada lagi penggalian kabel lain misalnya dari PDAM, terus yang tadinya udah rapi digali lagi, akhirnya tumpang tindih itu kan bisa merusak wajah jalan-jalan yang sudah cantik menjadi jelek kembali begitu. Saya juga berharap mungkin ini mimpi besar gitu ya, bahwa kita kepengennya ada sebuah gorong-gorong yang seperti kita lihat, bisa kita tonton di luar negeri gitu, misalnya kayak film-film gitu, ada gorong-gorong besar gitu, tapi di dalamnya itu sudah ada tempat atau space untuk peletakan bentuk kabel apapun dari pembangunan infrastruktur. Jadi nanti tidak akan merusak keindahan jalan begitu. Dan di lain itu juga, misalnya gini nih, kita lihat di beberapa spot titik gitu, itu terjadi kemacetan jalan. Itu saya kira itu juga karena kerusakan jalan kan. Misalnya ada jalan yang rusak, kemudian lalu lintas akhirnya tersendat. Kenapa? Karena orang kan harus menghindari jalan-jalan yang rusak dengan berjalan pelan, mengendarai mobil atau kendaraannya dengan pelan. Sehingga apa akibatnya? Kemacetan bisa ditimbulkan karena hal itu. Salah satu tujuan utama dari pembangunan taman ini juga untuk menunjang ruang terbuka hijau yang memiliki manfaat untuk menghijaukan kota Jambi dan membuat nyaman sirkulasi kota. Selain pembangunan infrastruktur dan penataan kota yang lebih baik, pembangunan lain yang dilakukan yakni merehab kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Jambi. Pembangunan utilitas pemerintah sangat terkait dengan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah, sekaligus melakukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pemerintah di perkantoran agar lebih representatif dan menyediakan ruang bagi pegawai yang lebih nyaman. Kritik aja dan saran untuk pemerintah. Mungkin untuk pembangunan taman sudah bagus, tetapi ada beberapa daerah di sekitar Jambi yang masih ada banjir, ya, karena memang di satu sisi kita bisa menikmati taman yang indah, tapi di tempat lain mungkin masih ada yang banjir. Nah, mungkin itu sebagai PR dan kegiatan untuk fokus ke depannya bisa biar tidak ada terjadi banjir lagi di beberapa tempat yang ada. Selain banjir juga kritik dan sarannya lebih kepada terus terang saya sebagai pekerja merasakan sih kalau sore jam-jam pulang kantor itu kadang-kadang macet ya, lalu lintas padat. Nah, kemudian kalau bisa memang kita sambung lagi infrastruktur yang ada, ditingkatkan lagi. Kan kemarin rencananya ada flyover ya, atau jalan layang. Kebetulan saya S1-nya di Bandung, jadi memang dampak dari flyover atau jalan layang itu berasa gitu untuk mengurai kemacetan. Nah, jadi saran saya memang untuk mengurai kemacetan itu, jadi flyover itu di infrastruktur ditingkatkan lagi. Pembangunan yang berkesinambungan diharapkan terus dilakukan pemerintah Kota Jambi meski di tengah pandemi COVID-19 agar masyarakat terus merasakan dampak yang besar bagi kesejahteraan. Keberhasilan pembangunan yang dicapai merupakan buah keyakinan dan upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak dan elemen masyarakat Kota Jambi yang bersinergi mewujudkan harmoni dan penataan kota yang lebih baik.
Sebagai ibu kota dengan letak yang strategis, menjadikan kota Jambi sebagai etalase provinsi Jambi yang memiliki berbagai peluang dan potensi, yang tentunya harus turut didukung dengan berbagai infrastruktur yang memadai. Dan diharapkan dengan adanya berbagai program pembangunan ini dapat meningkatkan kapasitas kota Jambi di berbagai bidang dan sektor pembangunan.